ikhwanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang menyaksikan segala-galanya melindungi saudara-saudara kita yang teraniaya di penjuru bumi manapun, khususan saudara kita di Palestina yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari penjajahan. Allah menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Semuanya disaksikan oleh Allah, dan satu-satunya pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap yang wafat dijadikan syuhada, bisa masuk surga tanpa hisab. Setiap yang terluka sakit oleh Allah dibersihkan dari semua dosa dan aibnya, diangkat derajatnya, diberikan pahala melimpah, sehingga kelak bisa menjadi ahli surga juga. Dan semoga sepanjang ada umur oleh Allah dikuatkan imannya, diberikan keteguhan keyakinan kepada Allah, semangat berjuang, istiqomah, dan pada saat wafat kelak diwafatkan husnul khotimah. Dan semoga Allah penguasa segala-galanya membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dari para penjajah, dari Israel yang menjajah. Mudah bagi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan semoga Allah memberi kemampuan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang manfaat bagi saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sekarang tidak bisa lepas pikiran ini dari Palestina. Tetapi pikiran kita tidak boleh kontraproduktif. Jadi kita berpikir, tapi berpikir yang jadi solusi. Karena seperti yang pernah kita bahas, bahwa kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan sampai kita fokus dengan yang di luar kendali kita. Keadaan di Palestina di luar kendali kita. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, mengendalikan sikap kita. Jangan sampai kita berpikir tentang sesuatu tapi kita hanyut dan tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang pernah disampaikan, minimal kita menghidupkan empati kita. Waduh, di sana sedang dibom. Sudah 2.700 yang meninggal, anak-anak. Ini secara manusiawinya, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, ada yang sekeluarga meninggal semua. Ini menyedihkan, diblokir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik. Setiap waktu bom berjatuhan, ini harus ada rasa prihatin, rasa sedih, rasa pedih. Tapi ada tapinya. Sesudah itu harus kita tingkatkan, oh ada Allah. Allah yang menyaksikan segala-galanya. Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada orang yang meninggal kecuali orang meninggal dengan izin Allah. Orang meninggal karena dicabut nyawanya pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Atas perintah Allah malaikat maut mencabut. Nah, pindah dari sedihnya orang yang meninggal terhimpit atau kena bom atau ambruknya bangunan, kita harus ada pikiran lain di hati kita.
ada Allah, pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satupun lintasan peluru yang tidak diketahui oleh Allah. Ini harus ada dalam keyakinan kita, karena Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi jangan hanya berpikir secara manusiawi tanpa dikaitkan dengan iman. Bagaimana yang meninggal? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saat yang ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, walau sekejap tidak bisa dimajukan. Oh ya, yang meninggal ini pasti sudah waktunya. Ada 3 kan? Waktu, tempat, cara. Meninggal, oh ya meninggal. Tapi mereka dalam keadaan berjuang, berarti meninggalnya insya Allah jadi syuhada. Seperti apa syuhada? Syuhada orang yang masuk surga tanpa hisab dan bisa memberi syafaat nanti kepada yang lainnya. Nah, ini pikiran ini harus ada pada diri kita. Tidak boleh hanya memikirkan peperangan, tertimbun, luka, darah, sakit. Ini tidak cukup. Ini orang-orang tidak pakai iman mungkin berhenti di sini, tapi kalau pakai iman harus ke sana. Lalu semuanya harus pakai dalil. Surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Oh ya, ini semua tetap terjadi dengan izin Allah. Yang Islam meninggal, yang tidak Islam juga meninggal. Palestina meninggal, Israel juga ada yang meninggal. Semuanya makhluk ciptaan Allah, semuanya akan meninggal, dan kita juga pasti meninggal, benar? Di penjuru bumi manapun meninggal. Meninggal bukan karena peperangan, meninggal karena sudah waktunya. Hanya ada yang lewat. Seperti kemarin COVID. Yang meninggal ada, tidak kena COVID juga meninggal. Oh ya, semuanya nanti ada meninggal. Dari kedua belah pihak meninggal, termasuk kita. Iya kan? Kita pasti meninggal, tidak? Di Indonesia banyak yang meninggal. Banyak. Baru terdengar itu, baru baca ada yang tertabrak kereta api dua ojek. Ya, itu pun begitu. Meninggal waktunya, datang ke tempat meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau sudah waktunya meninggal. Ini penting sekali ya, supaya kita tidak sampai mengambil hikmah. Oh, kalau sudah meninggal. Dan di kalangan orang beriman di Palestina juga begitu. Jadi kalau habis syahid tuh, yang video yang sedang viral itu seperti yang bersyukur. Suaminya syahid. Karena punya pemahaman yang lebih baik tentang kematian di jalan Allah. Semoga benar-benar syahid. Kemudian bagaimana yang tidak pakai iman? Ya, dia sangat merugi. Bedanya tentara Israel dengan tentara Palestina. Kalau Palestina rindu kematian, seperti orang mau pulang kan senang. Sedangkan yang ini takut mati, itu yang paling membedakan. Beda sekali. Lalu apalagi? Bagaimana yang terluka, sakit dan sebagainya? Kita buka surat Al-Hadid ayat 22, 23. Ya kan? Bisa dibantu dibacakan, Ustaz?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Tidak ada satupun, dua-dua ya, ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak juga pada dirimu sendiri, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'a, kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di dalam kitab min qabli, sebelum an-nabra'aha, kami mewujudkannya. Inna, sesungguhnya, zalika, yang demikian itu, 'alallahi yasir, mudah bagi Allah. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, apapun, dan juga yang menimpa pada diri kita, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Allah menjelaskan yang demikian itu likai lama, supaya kamu tidak terlalu berduka. Jadi pasti ada duka di sini, tapi tidak berlebihan dengan sesuatu yang luput darimu. Artinya luput dari keselamatan, luput dari keuntungan, apa yang kita sering anggap musibah, kepahitan. Nah, oh ini sudah tertulis ya. Dan wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wah, ini hafiz nih 30 juz, kita harus tahu bahwa ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita bersyukur. Oh, Darut Tauhid, ya ini sudah tertulislah di Lauh Mahfuz, masa ini nggak ada tulisannya? Ya, sudah tertulis, cuma kita bagian dari episode terwujudnya, apa yang Allah tetapkan. Ini anak ini pintar sekali, nilainya A semua cum laude. Ini sudah tertulis, jadi tidak ada ujub. Kita ikhtiar, tapi kalau sudah jadi, maka kita anggap ini memang min fadli rabbik. Bisa dipahami? Kita ikhtiar, belajar sungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas, tapi kalau sudah terjadi, ini memang sudah tertulis di sana. Jadi itu upaya menghilangkan ujub. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Begitu. Jadi ini penting, ini penting sekali, supaya ketika terjadi sesuatu, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi tidak terpuruk hati kita dalam sedih. Sedih wajar. Sedih itu normal, ya. Sedih itu bagian software. Tapi terus-menerus dalam kesedihan, ini tipu daya setan. Maka orang yang disukai Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak takut dengan duniawi ini yang belum terjadi, dan tidak sedih dengan yang sudah terjadi. Ini penting, ini bagian karunia Allah bagi orang beriman itu adalah tidak dicekam kecemasan.
terhadap yang belum terjadi dan tidak sedih, terluka, sengsara dengan yang sudah terjadi. Sedih normal ya, tapi terus menerus dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kesedihan, ini menunjukkan kualitas keimanan kita yang belum bagus. Nah, sama kita prihatin, kita sedih dengan saudara kita yang berada di Palestina. Habis itu yang nyerang duluan, ya itu membebaskan diri dari penjajahan. Kita juga Indonesia dulu ketika dijajah berbuat apa saja perjuangan agar para penjajah itu pergi. Sah ini ya. Penyebab pertama penyerangan itu karena penjajahan. Kalau tidak menjajah, tidak ada seperti ini ya. Kalau tidak menzolimi terus-menerus, tidak ada. Jadi ini bukan hal yang aneh. Nah, sekarang penjajah membalas bertubi-tubi, inilah kekejian sesungguhnya. Tetapi dalam pandangan iman, kita harus yakin juga bahwa Allah mengetahui semua yang terjadi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi jangan sampai kita membahas Palestina ini tidak mengingat Allah. Kita harus yakin Allah mengetahui semuanya yang terjadi. Tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu. Al-Hadid ayat 4 ya. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ini pakai bahasa keyakinan tauhid ya, bahwa tidak ada satupun makhluk yang sedang bertempur itu kecuali semuanya makhluk Allah. Tidak ada satupun yang bukan makhluk ciptaan Allah, benar? Dan tidak ada satupun yang ada di sana, di sini juga kecuali Allah yang ngasih rezekinya. Sama di sana, di sini, di mana-mana. Apa dalilnya? Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Sekarang di blokade, tidak ada makanan, yakinlah bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Kalaupun lapar, Allah pasti tahu hambanya lapar. Nanti ada jalannya, rezekinya. Entah bagaimana caranya. Kalau saudara-saudara kita ahli takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan ada rezeki yang tidak diduga-duga. Tapi tidak ada makanan, tidak ada air, ada jalannya nanti Allah. Mungkin tidak terpikir oleh kita. Seperti prajurit Hamas yang 30 orang yang terjebak di terowongan, masih ingat 2 tahun yang lalu? Di sini dibom tutup, di sini juga dibom, jadi terjebak di dalam. Kalau tidak salah 29 hari itu di dalam. Tapi sedemikian rupa Allah siapkan, Allah keluarkan air dari terowongan itu sehingga bisa minum. Lalu kurma yang sudah dibekal itu juga Allah siapkan makanannya. Dan pada waktunya ujian ini selesai, ada yang membongkar sehingga lolos selamat. Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah. Dimanapun, di tempat tersembunyi sekalipun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Jadi mau siasat apapun, mau mengadakan rapat, mengadakan strategi, semuanya serba penuh kerahasiaan, tidak ada rahasia bagi Allah. Allah mengetahui semuanya. Allah menyaksikan segalanya. Allah mendengar setiap bisikan. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam pikiran. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ini harus dilibatkan bahasa keimanan seperti ini, ya.
Karena kejadian ini harus meningkatkan iman dan amal soleh kita. Hati kita jadi sedih, berarti hidup iman kita. Tapi dari sedih itu dibawa kemana? Nah, harus jadi ke Allah. Nah, kalau kita sudah meyakini Allah mengetahui dan semua terjadi dengan izin Allah dan Allah tidak menyia-nyiakan, ada yang berzikir di sana, ya Allah, tolong, tolong, Allah pasti dengar. Rintihan Allah mendengar. Setiap yang menjerit memohon pertolongan Allah, Allah mendengar. Yang doa juga didengar. Semuanya, tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah 186. Apabila hamba-hambaku wa idza, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi perintah Allah. Enggak apa-apa, tenang aja Pak. Bantu deh. Ya enggak apa-apa Pak. Ya namanya juga bunyi sendiri. Enggak apa-apa yang lain. Relax aja Pak. HP kadang bunyi sendiri, kadang ada HP yang udah dimatiin, enggak mati-mati, namanya kebal Pak ya. Nah ini keyakinan seperti ini. Terus apa positifnya bagi kita? Doa. Kita kalau mengingat penderitaan orang lain akan tertekan terus diri kita. Jadi nggak bisa tidur, nggak enak makan. Untuk satu saat tertentu tidak apa-apa. Tapi kalau terus menerus begini, kita jadi sakit juga. Dan tidak jadi apa-apa bagi saudara kita yang di sana. Bisa dipahami hadirin? Jadi kalau membayangkan saudara di Palestina, sedih itu pengantar agar kita bisa berbuat. Apa di antaranya? Doa. Bicaralah kepada Allah. Allah Maha dekat. Ya Allah, tolong saudara kami. Engkau menyaksikan segalanya. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan-Mu. Engkau tahu setiap ibu yang menjerit, yang kehilangan anak, setiap anak yang menangis kehilangan orang tua. Ya Allah, kuatkan imannya. Hanya dengan kekuatan imanlah hamba-hamba-Mu bisa menjalani semua ini. Kuatkan ya Allah lahir batinnya. Ya Rabb, tolong ya Allah dari kejahatan kaum yang zalim. Engkau melihat makhluk-makhluk yang zalim. Tidak ada pelindung mereka selain hanya Engkau. Engkaulah yang maha baik, maha perkasa, maha penyayang. Nah, ini manfaat. Bagaimana yang kehausan beri minum ya Allah. Mintalah kepada Allah. Tapi itu jaraknya jauh dengan kita. Tidak ada jarak kalau Allah mengabulkan. Benar? Jadi salah satu yang harus kita lakukan dengan mengetahui ada penderitaan orang adalah minimal memperbanyak doa. Ingat Palestina, doa, doa, doa. Mau makan kita ingat mereka susah makanan, doa. Jangan sampai kita tidak makan, nanti kita lemes juga tidak bisa apa-apa, betul? Nah ini penting sekali rekan-rekan sekalian. Jadi ingat ke Palestina, harus jadi penguat iman, penambah amal soleh kita. Di antara amal soleh yang bisa kita lakukan segera adalah doa. Apakah doa kita didengar oleh Allah? Pasti tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Allah Maha dekat, tidak ada penghalang, tidak ada perantara. Doalah, siapa tahu dengan doa kita satu peluru meleset, siapa tahu dengan doa kita orang yang akan tertimbun terselamatkan, siapa tahu dengan doa kita yang sedang kesakitan oleh Allah diberikan kesabaran. Banyaklah
Tidak ada satupun doa yang disia-siakan. Tidak. Tidak ada satu yang disia-siakan. Gimana? Silakan. Ustadz Dery akan menyampaikan ayatnya. Surat apa Ustadz? Surat Ghafir ayat ke-60a. Surat Ghafir ayat 60. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Doa itu ibadah. Doa huwal ibadah. Orang yang tidak mau doa itu termasuk sombong. Rekan-rekan, doa yang banyak. Ini Allah mendengarkan kita. Salah satu ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah tidak kelihatan oleh indera kita, tapi orang takwa yakin. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyimak, mendengarkan, memperhatikan, mengetahui. Bukan hanya kegiatan ini, segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sama dalam peperangan juga tidak ada yang tersembunyi. Siapa yang merencanakan, siapa yang menggunakan, dalam bahasa apapun Allah mengetahuinya. Setiap lintasan peluru itu bom, semuanya Allah tahu. Setiap pecahan granat Allah tahu akan kena kepada siapa. Setiap bangunan yang roboh itu Allah pasti tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Yang tertimbun juga Allah pasti tahu. Dan bagi orang yang beriman, lalu kenapa Allah biarkan begitu? Boleh jadi ada yang dibuat dengan izin Allah, dia sakit, patah dan sebagainya, tapi rontok dosa-dosanya, habis dosa-dosanya. Dunia kan mampir saja, dunia mampir, ya kan? Sama kita juga mampir. Mana yang lebih berat cobaannya? Nyender atau duduk biasa? Yang lebih mudah tidur yang mana? Yang nyender atau duduk? Saya tidak berani membangunkan karena husnudonnya tahajudnya dari jam 1:30. Jadi sekarang bagian tidur. Kata yang nyender mah, tetap aja nggak ada ceramah ini ya. Apa sih? Nggak apa-apa. Saya mah tidak mau ganggu ya. Tapi yang ganggu temennya aja ya. Begitulah rekan-rekan sekalian. Boleh jadi di Palestina ini lebih banyak menyebut Allah daripada kita. Lebih banyak meminta pertolongan Allah daripada kita di Indonesia ini. Lebih banyak harapannya tuh hanya kepada Allah dibanding kita. Karena di sana siapa lagi syariatnya yang bisa menolong? Ya. Pesawatnya berseliweran dengan bom-bom yang luar biasa, ada lagi bom fosfor. Sangat boleh jadi saudara-saudara di Palestina saat ini benar-benar sedang merintih kepada Allah dan kita tidak melakukannya. Mana kira-kira yang lebih Allah sukai? Yang berzikir, yang tidak zikir? Dan yang berzikir. Izin Ustadz Miftah udah tersambung. Oh ya Pak Miftah, terima kasih. Masya Allah, punten agak kebanyakan bicara. Tolong didoakan lebih banyak lagi dan dinasehati kami supaya bisa lebih banyak berbuat.
dan mengambil hikmah dari ujian saudara kita di Palestina ini. Terima kasih Pak Miftah. Nggak bisa masuk ke sini ya? Delay. Kan? Kan delay. Oh, delay. Maaf hadirin, teknologinya masih belum sempurna sehingga ada delaynya. Begitulah sahabat-sahabatku sekalian. Jadi sambil kita membaca berita, sambil kita menafakuri keadaan di sana, harus ada bahasa keimanan, ya. Jangan sampai kita tidak ingat ke Palestina tapi tidak ingat ke Allah yang menciptakan segalanya, yang mengizinkan ini terjadi, yang selalu ada hikmahnya. Jadi sangat boleh jadi di sana adalah saat ini paling banyak menyebut nama Allah dibanding kita. Lebih yakin kepada perlindungan, lebih pasrah ke Allah dibanding kita. Betul? Dan itu rezeki yang sangat besar. Kalaupun menderita, pasti ada perhitungannya di sisi Allah. Pasti ada perhitungannya. Pasti ada perhitungannya. Tidak ada satupun yang tidak diperhitungkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, dunia cuma mampir saja, ya. Hanya mampir. Kalau kita sedih, prihatin terhadap saudara kita di Palestina dan sayang ke sana, maka ada yang lebih sayang kepada saudara kita di Palestina. Siapa? Allah. Karena Allah lah yang menciptakan dan Allah mengetahui mereka tidak punya pelindung selain Allah. Mereka hanya berharap kepada Allah. Bukankah situasi terbaik bagi kita adalah ketika kita tidak bersandar kepada siapapun? Jadi situasi yang paling membuat orang dekat dengan Allah itu ketika putus harapan dari siapapun. Gak bisa, siapa yang nolong? Israel didukung oleh Amerika dengan persenjataan canggih, biaya yang banyak, belum lagi negara-negara yang tidak ingat kepada Allah. Sedang ini diblokade, dibenteng, 300.000 tentara sekarang sudah terkumpul dengan tank. Siapa lagi? Berlindung ke siapa? Selain kepada Allah. Mungkin saat terpepet seperti ini bulat hatinya kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah rencanakan, ya. Tapi nikmat yang sangat besar ketika orang tidak berbagi hatinya berharap kecuali hanya kepada Allah. Ini nikmat sangat besar. Ketika Allahus Somad, hatinya tuh sudah hanya Allah lah, tidak ada lagi. Ini nikmat yang luar biasa mahalnya. Kita berharap dari siapa-siapa. Berharap gaji dari kantor, berharap pemberian dari orang tua, berharap dipuji teman, berharap kita bersandar kepada siapa-siapa. Bersandar kepada tabungan, bersandar kepada aset, bersandar kepada kerjaan, bersandar kepada gelar. Kita bersandar ke siapa-siapa. Nah, saudara kita di sana oleh Allah dilumpuhkan sandaran-sandarannya hanya kepada Allah. Ini innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kesedihan kita, keprihatinan kita harus berbuah amal soleh dan juga berbuah iri, ya. Iri. Kita diberi nikmat sehat, lapang, mudah, tapi boleh jadi ini kan baru nikmat fisik saja, benar? Sedang nikmat yang termahal adalah nikmat yakin kepada Allah. Nikmat termahal adalah nikmat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat boleh jadi saudara kita di Palestina oleh Allah diuji sedemikian rupa sehingga hatinya tuh bulat bersandar kepada Allah.
Dan inilah yang membuat dicintai oleh Allah. Semuanya akan meninggal. Palestina, Israel, Indonesia, seluruh penjuru bumi. Nanti di akhirat nanti, dunia kan walanabluwannakum, maaf, kullu nafsin dha'iqatul maut walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita dengan kematian dan kehidupan ini untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Rekan-rekan sekalian, Mim, silakan kita siapkan untuk tanya jawab ya. Sebentar, saya harus ke samping dulu. Ya maaf, ada yang masuk, Mim? Silakan. Tidak ada? Kalau ada dijawab ada, kalau tidak ada dijawab tidak ada. Karena kalau diam saya tidak tahu ada atau tiada ya. Izin A belum ada. Ya begitu jawab. Selalu harus memberikan 3K. Nah rekan-rekan, apa yang kedua yang harus kita lakukan? Semua harus terlibat sekarang memberikan informasi. Ini kemarin sudah disampaikan ke anak, ke teman, ke siapa untuk menjelaskan duduk perkaranya. Ini adalah penjajahan. Ini adalah merampas. Sehingga kita bisa berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai pejuang Palestina disebut teroris. Ya hak mereka lah mau menyebut apapun karena mereka yang zolimnya. Tapi ini adalah pejuang. Kita pun melakukan yang sama. Kalau Indonesia ini dijajah, kita akan bertempur. Ya, kita akan berjuang dan sudah pernah kita lihat. Negara-negara lain pun demikian. Jelaskan ini, karena ada juga yang berpihak kepada penjajah. Baca komen-komen di beberapa media itu, ya, menyerang ke pejuang Palestina. Balas dengan perkataan yang baik, yang menjelaskan. Ayo jangan pasif, jangan diam. Ini bagian amal soleh kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Jelaskan kepada teman, itu sederhana sekali. Dulu Israel tidak ada, dulu Israel tidak ada. Yang ada adalah Palestina. Kemudian oleh Inggris dan teman-temannya dibuat di sana terus mencaplok terus. Ini penjajahan. Dan PBB pun sedunia sebetulnya mengetahui ini penjajahan. Ya, tapi ujiannya seperti ini. Maka terus jelaskan kepada anak, kepada tetangga, kepada teman, kepada orang-orang yang ini penjajahan. Dulu Israel tidak ada, ya.
kemudian dibuat negara itu oleh Inggris dan kemudian mencaplok terus menjajah. Ini adalah sah perjuangan rakyat Palestina di tanahnya sendiri ingin merdeka. Nah, ini penting keberanian kita untuk bicara. Tentu saja tidak usah dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, tapi jelaskan saja. Karena siapa tahu teman di kampus, teman atau ada anak sendiri, atau ada teman sendiri, saudara sendiri yang termakan oleh berita-berita yang berpihak kepada kezaliman. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Tanya sekarang berapa banyak uang jajan yang kita sedekahkan. Ayo, kalau kita makan enak, tidak ada salahnya kita ingat saudara kita di sana. Berapa nih saya makan mengeluarkan? Kalau kita jajan di restoran, bukan tidak boleh jajan, tapi kalau kita jajan berapa, ada lagi uangnya, sedekahkan. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah yang melihat upaya kita untuk mendoakan, untuk menyebarkan informasi yang benar, dan untuk menafkahkan tenaga, waktu, serta biaya kita ini, kita dicatatkan oleh Allah menjadi orang yang benar-benar beriman. Karena orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Demikianlah hadirin sekalian, sejujurnya saya juga lagi berjuang ini tiap makan. Misalkan tadi persiapan bapak-bapak tadi sahur, aduh saudara kita di sana ada enggak makan ya, itu baik pikiran itu, tapi jangan sampai udah kalau gitu saya enggak makan, terus makanannya dimakan tikus atau terbuang, kecuali ya niatkan ya sedekah. Begitu, jadi apapun yang terjadi di sana harus meningkatkan iman dan amal soleh kita. Ada yang akan menambahkan, silakan. Jangan sampai kontraproduktif ya. Ada? Izin Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terkait Palestina ini penjajahan yang sudah 75 tahun. Tapi kenapa ya umat Islam yang banyak ini seluruh dunia itu sepertinya tidak ngeh, masyarakat kita yang tidak peduli. Penyebabnya ya. Bapak tahu Pak? Ya? Penyebabnya Bapak tahu enggak? Penyebabnya? Iya, pertama ilmu wawasannya masih kurang kalau masyarakat umum. Penyebabnya adalah kitanya Pak, kita sendiri yang belum memulai. Ya. Pertanyaannya seberapa banyak kita mendoakan, seberapa banyak kita ikut menyebarkan informasi, seberapa banyak kita menyingsingkan lengan, harta, tenaga untuk itu penyebabnya Pak. Saya pernah menggalang di kampus. Ya, tapi yang respon itu sedikit. Ya, saya pernah galang juga di masyarakat, yang respon dan respect pun sedikit. Wallahu a'lam bishawab, kurang maksimal di usaha saya juga. Penyebabnya kita kurang maksimal. Kalau mikirin orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Orang lain di luar jangkauan kita Pak. Kenapa umat sedunia? Wah itu di luar jangkauan kita, gimana ngegerakin umat sedunia? Jangkauan kita adalah diri kita sendiri. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Kan ada yang nanya, kenapa umat Islam sedunia tidak bersatu? Tahu penyebabnya? Karena kita tidak bersatu dengan tetangga, dengan teman. Harus kepada diri Pak, karena memikirkan umat yang banyak ini tidak berubah. Kita bisa apa? Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan posisi seperti ini. Dengan media begini, ini bisa bicara, tapi tidak semua orang punya akses seperti ini, benar? Jadi penyebabnya kita sendiri. Banyak di antara kita yang dengar gini-gini juga belum tentu sesudah ini bergerak mau ngeluarin uangnya, belum tentu. Tetap dia suka beli ini, beli itu, tapi nggak peduli kepada saudara kita. Jadi memang susah nuntut orang Pak, harus kita aja sampai nanti kita
menjiwai betul perjuangan ini karena kita melakukannya. Mudah-mudahan dengan izin Allah nanti menular kepada yang lain. Lanjut. Cek. Izin A dari Instagram. AA, bagaimana dengan saudara muslim kita yang malah membela Israel, A? Karena bilangnya Palestina yang nyerang duluan katanya. Ya iya tuh, bukan nyerang duluan. Ini dalam 2 tahun ini aja 600 rakyat jalur Gaza yang dibunuh dan tidak ada yang bergerak apa-apa sedunia. Cuek saja. Seakan itu pembenaran. Berapa banyak bayi yang terbunuh. Penyerangan itu sah, ya, karena mau membebaskan, mengingatkan dunia tentang ada penjajahan. Orang mau berdamai tapi yang punya negara itu dibiarkan teraniaya. Tapi kalau ada orang yang mendukung Israel, ya kita tidak usah marah-marah juga, tinggal bantu jelaskan saja. Dan kita tidak bisa maksa juga orang lain mendukung Palestina, dan itu harus dengan nilai moral, nilai akal sehat, dan nilai keimanan. Begitu? Ya enggak apa-apa, orang mau mihak ke zolim, kita yang paling penting konsisten. Begitu. Terakhir, ada pertanyaan? Izin A dari Instagram. Ya. Bagaimana pendapat AA tentang sabda Nabi, kalau 100 tahun Allah akan mengirimkan pemimpin yang datang ke bumi untuk memperbaiki agama di dunia ini? Wah, saya kurang tahu jawabannya. Kurang tahu. Terus gimana lagi saya jawab apa kalau nggak tahu, ya nggak? Terus misal ada yang, kok pengetahuannya sedikit? Memang, ya. Masa jadi ustadz bodoh? Emang. Makanya belajar terus. Lebih baik dianggap bodoh, tapi belajar terus menerus, daripada dianggap pinter, tidak mau belajar, dan jawabannya sok toy, sok tahu, ya. Maaf ya, saya pernah membaca tapi belum mempelajari dalam sehingga tidak bisa menjawabnya. Maaf ya. Lanjut, terakhir. Mungkin teman-teman juga, kenapa kayak ngerada bete? Memang. Aduh ya Allah. Mau gembira-gembira juga rasa rada gimana gitu. Tapi ya, hidup ini harus berlangsung terus. Harus ada bahasan, tidak hanya dari kepahitan dunianya, tapi harus ada bahasa keimanannya. Ya. Ada Pip? Izin A dari Instagram. Namun berbeda dengan tema A. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. 1 bulan yang lalu suami meninggal dunia. Bagaimana cara meyakinkan hati bahwa ini takdir Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga suami ibu di kuburnya dilapangkan, semua dosa diampuni, amal-amal diterima, kelak di yaumal hisab diringankan dan jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Memang ajal itu sepenuhnya adalah sudah ditetapkan. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kapan dia tetapkan ajal kita? 120 hari di rahim ibu. Ini udah selesai nih ajal. Sama, saya akan meninggal juga. Dan bahasan meninggal itu bukan bahasan yang horor, enggak hadirin. Bahkan baik sekali kita membiasakan membahas kematian di rumah, karena mati itu pasti.
pasti. Dan setiap waktu 1001 jalan menuju kematian kita, dimanapun kapanpun. Ini di masjid ini sudah berapa yang meninggal? Di tangga turun di sana juga sudah ada yang meninggal, ya. Ini tetangga meninggal. Saya nunggu giliran meninggal. Semuanya meninggal itu sebuah kepastian. Ada yang meninggal waktu bayi, ada bahkan di dalam kandungan, ada yang baru dilahirkan meninggal. Semua meninggal pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Syariatnya waktunya sudah tetap. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Di mana? Di tempat yang Allah tetapkan. Di mana? Enggak tahu. Dan kita akan datang ke tempat kita meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Kita ini hamba Allah. Terserah mau di mana. Kita bisa minta, boleh. Minta beri umur panjang dan penuh kebaikan, boleh. Tapi terserah Allah kapan aja. Kita minta meninggalnya di tempat yang baik, boleh. Kita minta meninggal dengan cara yang baik, minta boleh. Tapi perkara Allah memberikan terserah Allah. Tapi yang penting bagi kita cuma satu, yaitu husnul khotimah. Kalau memang tubuh ini rezeki ikan misal ya, terus kita akan meninggal di laut mana, terus dimakan ikan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah. Karena itulah sebetulnya yang terpenting dari kehidupan ini, akhir yang baik. Terus bagaimana supaya akhirnya baik? Supaya akhirnya baik, kata kuncinya adalah setiap waktu jadi orang baik. Logis bukan? Kita tidak tahu kapan bakal mati. Supaya akhir hayat kita baik, ya sederhana, setiap waktu kita jadi orang baik, supaya pas meninggal pas baik. Halo, jelaskah? Kan ini mah nggak terlalu rumit. Supaya kita nggak tahu kapan dicabut. Nah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah memasukkannya ke surga, masuk ke surga. Gimana supaya akhir kalamnya la ilaha illallah? Ya udah sekarang banyak aja nyebut la ilaha illallah. Nanti dikasih hadiah oleh Allah. Nah itu Bu, jadi kami ikut berbelasungkawa ya atas wafatnya, tetapi di balik kesedihan Ibu tidak boleh ada tidak ridho kepada takdir Allah, tidak boleh, karena suami bukan milik istrinya tapi milik Allah, dan sudah ditetapkan kapan harus pulang, semuanya juga ada waktunya. Kita semua lagi nunggu antrian pulang ya, tidak harus tua ya. Ada yang masih muda, adik saya usia 25 udah pulang duluan, cucu juga berapa 2 bulan 3 bulan meninggal. Harus ridho, kemudian sedih boleh, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Harus ada keyakinan bahwa ini sudah waktunya pulang kepada penciptanya. Doakan yang banyak. Pakaian semua yang kira-kira hanya membuat sedih, lebih baik ya disedekahkan saja supaya manfaat pahala nanti bagi suami, daripada kita simpan tersuat ini lah, bukan tersayat-sayat, terngiang-ngiang, tapi di hati teringat-ingat. Sederhana banget. Maaf ya hadirin, lagi rada-rada ini nih. Ibu terus doakan kebaikan, bisa bersedekah atas nama suami, jangan berlarut-larut ya, karena itu kesedihan berlarut-larut adalah tipu daya setan. Harus move on.
masih banyak yang harus dilakukan. Maaf ya Bu, mudah-mudahan Allah menguatkan Ibu sehingga bisa menerima takdir ini dengan kebaikan jadi amal soleh. Ada lagi terakhir, mana ini pengumuman di medsos tentang sedekah untuk Palestina, adakah? Kelihatannya belum kelihatan. Mim, sedekah Palestina adakah? Terima kasih, kalau tidak ada lagi. Oh iya, jangan lupa masjid-masjid. Kalau di Darut Tauhid harus kunut nazilah, ya. Itu juga amal soleh kita. Bacalah kunut nazilah setiap pada sholat. Ya, kalau mau melakukannya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi sepanjang waktu ingat ya, kalau ingat ke Palestina langsung keluarkan doa. Mau makan ya, mau tidur juga kita kan jadi ingat di sana. Aduh, tidurnya di mana? Tapi Allah yang melindungi. Doa ya Allah. Walaupun kedinginan hangatkan. Kita makan ingat mereka tidak punya makanan. Doa ya Allah. Engkaulah yang memberi rezeki dengan cara apapun. Jadi ingatnya kepada Palestina harus berbuah amal soleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan-Mu, dari genggaman-Mu, dari kekuasaan-Mu. Engkau menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Rabb. Engkau yang menguasai segala-galanya. Tidak ada satupun hati kecuali Engkau yang membulak-balik. Wahai Allah yang maha baik, tolonglah saudara-saudara kami ya Rabb. Engkau mengetahui setiap penderitaannya. Engkau mengetahui setiap sakit yang dirasakan, setiap kepedihan, setiap ketakutan. Hanya Engkau yang kuasa menghiburnya. Hujamkan iman yang teguh, yang sempurna ya Allah bagi saudara-saudara kami yang teraniaya ini. Jadikan hatinya tidak pernah lepas darimu setiap saat. Hibur kegelisahannya dengan keyakinan padamu, dengan ketawakalan padamu. Hibur yang kehilangan dengan keyakinan akan janji dan jaminanmu. Jadikan setiap yang wafat saudara kami benar-benar Engkau catatkan mati syahid sebagai syuhada yang Engkau jamu dengan sempurna ya Allah. Jadikan yang berjuang benar-benar Engkau cabut rasa gentar dan Engkau buat penuh kerinduan berjumpa denganmu. Jadikan setiap yang terluka, yang teraniaya, betul-betul Engkau bersihkan dari segala dosa dan aib sehingga layak menjadi ahli surgamu. Ya Allah, setiap musuh-musuhmu ada dalam genggamanmu. Hujamkan ketakutan di hati mereka ya Allah, lemahkan kekuatannya, cerai-beraikan ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Engkaulah ya Allah penguasa segalanya dengan sempurna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Cerai-beraikan ya Allah. Berikan kemenangan bagi orang yang beriman. Bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum zalimin ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuasa ya Rabb. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau kehendaki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna ya Allah tolonglah ya Rabb. Engkau menyaksikan, Engkau maha kuasa atas segalanya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Rabbana atina maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
Allahumma ansur mujahidin fi Palestin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersedekah untuk saudara kita ya. Makasih semuanya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.